tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang datang saat ini secara onsite di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kau sertai kami semua Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami untuk kami siap mendengar firman Tuhan yang membekali kami ke depan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat malam dan selamat tahun baru juga di Jumat bulan Januari tahun 2023 ya, Jumat yang pertama. Kita boleh berdoa mengawali tahun ini dengan doa. Juga yang ada di rumah yang mengikuti secara online, selamat tahun baru juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum masuk ke dalam doa syafaat ya. Yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Saya beri judul Tahun Baru Harapan Baru. Tahun Baru Harapan Baru. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Perhatikan kalimat terakhir. Orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menantikan. Berarti ada keinginan, ada harapan Bapak Ibu. Kalau secara konteks waktu Yesus lahir, memang bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, mereka berharap, mereka punya keinginan supaya boleh terlepas dari penindasan atau dari penjajahan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat oma dan opa, siapa yang punya cita-cita jadi oma dan opa? Itu gak usah ditanya, saudara-saudara. Otomatis nanti Bapak Ibu Saudara semua jadi oma dan opa, gitu ya. Nah, saudara-saudara, fakta usia lanjut. Yang pertama, mau gak mau, suka gak suka, tubuh semakin melemah. Amin, saudara-saudara. Saya masih ingat ketika melayani kebaktian lansia ya, di Panti Surya, Bapak Ibu, di daerah Jemur sana itu ya. Jadi ada oma itu minta doa. Ya, doanya itu sederhana, simple. Kalau saya tanya, oma, opa minta doa apa? Supaya sehat. Itu jawabnya, saudara. Oke, lalu setelah didoakan sehat, puji Tuhan sehat 1 minggu, tapi kembali sakit 2 minggu. Gitu, saudara-saudara. Ya, lalu bulan berikutnya ketemu lagi, mereka sekitar 15-an orang waktu itu, saudara, satu ya demi satu gantian yang minta doa begitu. Minta doa apa? Supaya tetap sehat. Tapi kenapa? Akhirnya terakhir, saudara, mereka berkata, kenapa ya Pak? Sakit didoakan sembuh, badan itu enak, gak bertahan lama, paling 1 minggu 2 minggu, tapi sisanya sakit lagi terus begitu. Lalu saya berkata kepada oma dan opa itu, jadi kalau di sana nggak bisa khotbah pakai bahasa teologi yang mulu-mulu, pakai bahasa Yunani, nggak perlu saudara. Ya pakai bahasa yang sederhana saja, kadang nggak ngerti, gitu ya. Lalu saya berkata, justru oma dan opa, ketika usiamu berapa sekarang? Ada yang 70 tahun, ada yang 75 tahun, ada yang paling tua waktu itu 80 tahun. Kalau engkau sakit-sakitan, justru Alkitabiah saya bilang. Loh, kok bisa? Iya, 2 Korintus 4 ayat 16 itu ayatnya. Paulus mengatakan apa? Dia menyadari di usianya yang semakin tua bertambah, dia mengatakan apa? Walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, apa artinya? Semakin melemah, semakin apa saudara? Sakit-sakitan, betul ya saudara? Tapi yang terpenting dia mengatakan apa? Manusia rohaniah, manusia batiniah harus semakin diperbarui dari hari ke hari. Amin.
Semakin hari harus semakin kuat, semakin tahun harus semakin kuat, semakin dewasa. Makanya lagu yang pertama tadi, ajar kita dewasa, ajar kita sempurna seperti Kristus. Mustahil? Apa tidak ada yang mustahil? Nah, orang kadang mengatakan gak mungkin bisa. Itu sih sebenarnya pembenaran dirinya sendiri. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa. Seringkali saya mengatakan mau apa tidak mau menjadi dewasa itu. Kalau Alkitab mengatakan jadilah sempurna, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna, berarti bisa untuk sempurna, bisa. Makanya rapnya tadi mengatakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk mendewasakan umatnya, saudara, untuk menjadikan kita sempurna seperti gambaran anaknya, itu bisa. Makanya dikatakan tiada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kalau kita semakin bertambah usia, yang jelas tahun ini umur kita bertambah. Besok Ibu Yena ulang tahun. Ya Bu ya, umurnya nambah gak Bu? Nanti saya Februari, Pak Bambang April. Siapa lagi yang Maret? Yang jelas umur kita bertambah, kita semakin tua semakin melemah. Nah Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan khotbah, katakan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kutuk kemiskinan sudah dicabut oleh Yesus, kutuk sakit penyakit sudah dicabut oleh Yesus. Ini ngawur saudara-saudara. Coba bayangkan ya, kalau kita ini tidak melalui sakit penyakit, lalu tidak mati-mati. Coba saudara lihat di YouTube ada biksu umur berapa itu? 100 berapa? Oh nggak pernah nonton YouTube. Wah, rohani semua saudara-saudara. Ya toh? Umur berapa itu? 100 berapa itu? Nggak bisa buat apa-apa saudara. Hanya di tempat tidur. Badannya lemah sekali. Dan yang terpenting apa ketika saya melihat wajahnya mengerikan. Kurus, kulit sama tulang saja. Bapak Ibu Saudara, sekarang bayangkan kalau umur kita itu tua, kemudian nggak bisa sakit, bahkan nggak bisa mati, wajah kita mengerikan nggak? Katakanlah Adam itu datang ke sini, saudara, terus hadir menyapa saudara, saudara takut nggak? Kita melihat orang umur 100 sekian saja menakutkan, apalagi umur ribuan. Kok bisa dia berkata kutuk penyakit dihancurkan oleh Yesus? Artinya apa? Kita nggak sakit, itu nggak realistis, saudara-saudara. Ya kan? Itu omong kosong, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dia itu? Sehat terus? Enggak, saudara-saudara. Walaupun kita minta sehat ya, kita minta kuat, saudara-saudara. Tapi namanya umur nggak bisa menipu kan, saudara-saudara. Ada teman saya masih muda, umur 45 tahun. Kaget saya, meninggal. Saudara. Sampai saya tanya sama yang lain, karena muncul di Facebook, saya tanya sama yang bersangkutan yang dekat pelayanan di satu gereja, benarkah ini meninggal? Oh benar Pak. Kenapa meninggalnya? Kadar gula tinggi. Nah ini nggak periksa. Saudara, lalu nyerang paru-paru. Ya, akhirnya meninggal. Makanya ketika kadar gula saya tinggi, saudara, dokternya sampai geleng-geleng kepala. Teman-teman saya sampai mengatakan, oh untung Pak Tim nggak stroke katanya. Loh kamu jangan bilang stroke. Iya Pak, itu HbA1c 10, sekian itu. Gitu ya, saudara. Itu waduh. Berarti Tuhan masih sayang sama Bapak, katanya gitu, saudara. Saya juga nggak tahu. Nah Bapak Ibu, kita menyadari semakin usia kita bertambah, umur bertambah, yang jelas kekuatan fisik kita juga berkurang, sakit-sakitan, dan yang terpenting Tuhan ingatkan kepada kita semua, manusia rohani kita, manusia batiniah kita harus semakin kuat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, merasa sendiri. Biasanya orang kalau sudah usia lanjut merasa sendiri, Bapak Ibu Saudara, yang ditinggal salah satu pasangannya pasti merasa sendiri. Ada yang bisa move on, ada yang sulit untuk melupakan, bahkan terus ingat, biasanya tidur bersama, guyon bersama di dapur gitu kan saudara, karena incip-incip makanan ya, masakan gitu ya. Ini sekarang sudah nggak ada lagi. Wah sulit saudara. Ya perlu setahun 2 tahun. Nggak percaya tanya Bu Sriono. Ya toh, waktu kita kebaktian berapa hari? 40 hari ya waktu itu ya. Ingat terus Pak Tim, ingat terus Pak Tim, Pak Sriono. Ya semoga 100 hari kemarin sudah lewat, masih ingat Bu? Yo masih ingat saudara. Terus lupanya kapan?
Kalau sudah 1000 hari katanya. Sik suwi 3 tahun. Iya. Nah, Bapak Ibu lihat, merasa sendiri, merasa kesepian. Lalu apa lagi? Nah, ini yang penting, Saudara. Biasanya orang kalau sudah lanjut usia ini tidak punya harapan. Makanya lagu sebelum firman tadi, kita perlu harapan, kita perlu mempunyai yang namanya pengharapan itu. Kenapa? Karena suaminya atau istrinya sudah meninggal, ya sudah, mau tidak mau harus ikut. Kalau bisa secepatnya, ayo ajak aku mati. Nggak ada ceritanya orang mati ngajak orang hidup, nggak ada ceritanya. Iya toh? Jadi kalau salah satu pasangan meninggal, kemudian berapa hari kemudian meninggal, wah diajak. Jangan percaya, Saudara. Nggak ada itu ceritanya ajak-ajakan begitu ya. Ya berarti sudah waktunya. Nah, Bapak Ibu tidak punya harapan. Kenapa harapan itu sangat penting? Nah, kami sekarang ini sedang memberi perhatian kepada seorang ibu, umur belum 70 tahun sebenarnya. Jadi anaknya, menantunya itu sampai kesel. Keselnya apa, Saudara? Mamanya ini tidak ada keinginan untuk sembuh. Ya, biasanya orang sakit itu inginnya apa, Saudara? Sembuh kan? Betul tidak, Saudara? Tapi ini nggak ada keinginan untuk sembuh. Terus kalau kita sebagai hamba Tuhan mendoakan orang ini seperti apa? Biasanya saya Pak Bambang kan tanya, mau didoakan apa? Gitu toh, Saudara. Saudara juga kalau mendoakan orang sakit, mau didoakan apa? Jawabannya apa? Pasti cepat, spontan, aku ingin sembuh. Aku ingin pulang dari rumah sakit. Gak enak Pak tidur di rumah sakit, enak tidur di rumah. Betul, Saudara. Jawabannya kan begitu, ingin sembuh, ingin keluar dari rumah sakit, ingin pulang. Saya opnam 3 hari aja, hari pertama pengen pulang saya, Saudara. Gak betah. Gitu ya, Saudara ya. Gak betah, gak enak gitu. Jadi kalau dokternya kontrol, cek gitu ya, visitasi, dok, kapan aku pulang? Masih semalam Pak, tunggulah. Saudara. Nah, Bapak Ibu lihat, jadi tidak ada keinginan, tidak ada harapan untuk sembuh. Terus maunya apa? Tiduran dulu. Padahal badannya masih bisa digerakkan. Ayo duduk, ayo jalan di depan supaya kena sinar matahari. Nggak mau. Coba lihat, Saudara. Orang yang nggak punya harapan kayak begini. Sudah didorong, sudah ditarik, sudah diajak, bahkan dijanjikan, ayo jalan-jalan ke Malaysia. Oh, kemana lagi, Saudara? Masih bisa jalan, ayo jalan-jalan. Jawabannya, enggak usah lah. Nah, coba lihat, Saudara. Orang yang enggak punya harapan, ya digambarkan seperti itu. Kita mau buat apa? Anak menantunya juga bingung mau diapain ini. Enggak mau makan, ditambah itu lagi ya, Saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Ibu Hana yang kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini? Tadi firman Tuhan mengatakan Ibu Hana berumur, masih ingat berapa tadi? 84 tahun. Apakah Ibu Hana mengalami fisik yang lemah? Kalau secara natural umur 84 tahun pasti, Saudara. Gitu ya. Atau merasa sendiri karena ditinggal mati oleh suaminya, menikah 7 tahun, setelah itu suaminya meninggal, lalu menjanda. Bapak Ibu, secara natural pasti mengalami juga yang namanya kesendirian, kesepian. Tapi pertanyaan yang ketiga, Ibu Hana masih punya harapan? Kalau orang lain gak punya harapan, apakah ibu ini punya harapan? Jawabannya, ibu ini punya harapan. Coba Bapak Ibu, yang pertama yang kita renungkan. Ketika ibu ini, kata kita, ditinggal mati oleh suaminya, pasti dia mengalami yang namanya kesedihan ditambah dan kesepian. Apalagi anak-anak sudah gak ada. Tapi gak diceritakan di Alkitab, Ibu Hana dengan suaminya menikah punya anak. Bisa jadi kemungkinan besar gak punya anak. Bayangkan, Saudara. Ya, gak punya anak lalu ditinggal mati suaminya. Pasti Ibu Hana mengalami yang namanya kesedihan dan kesepian. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam sendiri, dia merasa kesepian. Tidak ada yang sepadan dengan dia. Betul, Saudara? Makanya dari mulanya, Saudara, Tuhan itu menciptakan manusia berrelasi satu dengan yang lain supaya apa? Tidak merasa sepi dan tidak merasa sendiri. Ya. Nah, ketika ditinggal salah satunya, pasti merasa sedih, merasa sendiri.
Lalu siapa lagi saudara? Ayub. Ketika dia mengalami malapetaka, mengalami ujian, ya, ada yang mengatakan mengalami cobaan karena ada iblis di sana. Bapak Ibu lihat, dia habis-habisan, tubuhnya juga penuh sakit penyakit, istrinya juga meninggalkan dia, anak-anaknya mati, harta bendanya dirampas. Coba lihat, Ayub sedih karena sendiri, Ayub merasa sepi. Tapi firman Tuhan mengatakan teman-temannya datang selama 7 hari. Alkitab mengatakan teman-temannya nggak ngomong satu dengan yang lain. Ketika teman-temannya nggak ngomong, Bapak Ibu, sebenarnya sudah mewakili kehadiran. Sebenarnya hati Ayub, ya saudara, itu sudah merasa terhibur karena ada teman yang datang walaupun nggak ngomong sama sekali. Tapi setelah 7 hari, Bapak Ibu, ya temannya satu persatu mengadili Ayub, mengatakan Ayub, kamu pasti banyak dosa sehingga Tuhan hukum engkau, sehingga engkau menderita dan lain sebagainya. Tambah sedih, tambah sepi lagi. Bapak Ibu, klimaksnya adalah Tuhan Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini rasa kesepian, kesendirian yang hebat, saudara-saudara. Sampai teriakannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada satu film, mungkin Bapak Ibu sudah nonton film lama sih, Cast Away judulnya. Ya, kapal orang yang terdampar di suatu pulau, ya, tanpa penduduk. Nah, ceritanya itu kan film ini dibintangi oleh Tom Hanks ya. Dia sebagai mekanik pesawat kargo. Ya, ceritanya berangkat dari Amerika menuju ke Malaysia, lalu pesawat ini mengalami kecelakaan, kemudian jatuh di Samudra Pasifik di sebuah pulau yang tanpa penghuni. Semua kru kapal mati, yang ada hanya ini, saudara, seorang ya, bagian mekanik ya sebenarnya, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika terdampar di pulau itu? Akhirnya dia memang bongkar barang-barang kiriman, ada yang dimakan, ya dimakan karena ada makanan gitu ya, saudara, dimakan. Dan Alkitab cerita itu, film itu mengisahkan, saya nggak nonton filmnya, tapi saya baca ceritanya, dia terdampar di pulau itu selama 4 tahun. Coba bayangkan saudara, selama 4 tahun tidak ada orang lain kecuali dia sendiri. Lalu caranya berkomunikasi, ngobrol ini bagaimana? Ya nggak diceritakan, ada handphone nggak ada, saudara-saudara. Terus apa yang dia lakukan? Dia mengalami kesedihan, dia mengalami kesepian, iya Bapak Ibu. Nah akhirnya di situ ada bola voli, ya, diberi nama oleh dia Wilson namanya. Lalu dibentuk seperti orang, ya. Film itu menceritakan akhirnya Tom ini ngobrol sama bola ini tadi. Jadi dianggap seolah-olah hidup jadi temannya. Diajak ngobrol, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dia pengen lepas dari pulau itu, dia buat rakit, ya, Saudara. Ketika dia buat rakit, apa yang terjadi? Di tengah lautan ombak yang besar, hancur rakitnya, lalu bola voli yang dijadikan teman ngobrol, walaupun tidak bisa menjawab ya Bapak Ibu, tapi paling tidak hatinya lega, dia bisa ngomong. Ya mungkin kita mengatakan seperti orang gila begitu. Ya, nah akhirnya bola itu terlepas dan ini merasa lebih sedih lagi. Jadi Bapak Ibu, film itu menunjukkan bahwa sendirian betapa sedihnya, betapa sepinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita pandemi, lalu ibadah secara online, Bapak Ibu Saudara, tidak secara bersama, sebenarnya merasa sepi apa enggak? Ada mahasiswa saya yang buat penelitian ibadah online dengan onsite. Lalu disimpulkan apa? Ibadah online itu adalah alternatif, tidak bisa menggantikan ibadah onsite. Kenapa? Saya tanya. Iya Pak, walaupun di komputer kita ada yang muncul 25, ya di handphone 4, di tab ada yang 9, betul? Ada yang 35, ada yang 42, ada yang 49. Tergantung layarnya mau berapa besar. Seperti gedung biskop ya mungkin 100 mungkin ya, saudara, gitu ya, tergantung. Ya, Bapak Ibu lihat, walaupun kelihatannya bersama, tapi mahasiswa saya mengatakan, menyimpulkan dari penelitiannya, ternyata ibadah bersama, onsite, tatap muka tidak tergantikan. Bapak Ibu Saudara,
ketika ibadah kita rekaman gitu ya, ketika Bapak Ibu ibadah di rumah, sebenarnya merasa sepi apa enggak? Enggak ketemu dengan saudara seiman. Enggak Pak, berarti aneh saudara. Tapi kalau satu sisi berkata iya Pak, enggak enak gitu ya. Kenapa? Enggak bertemu dengan muka. Alkitab juga mengatakan harus tatap muka. Ada loh saudara-saudara ayatnya di 2 Yohanes itu ayat terakhir, aku rindu berhadapan muka dengan kamu sekalian. Nah makanya kita sudah dibuka, kita bisa bersama-sama. Mengapa kita tidak mau hadir di sana? Yang jelas kesepian, kesedihan itu tidak enak. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita gembira, berelasi satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain. Nah hari ini kita belajar Ibu Hana mengalami kesedihan dan mengalami kesendirian, kesepian Bapak Ibu Saudara. Satu sisi itu manusiawi, ya manusiawi. Tetapi kita boleh melihat di situ ya saudara. Ada satu contoh di Alkitab. Coba kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Sudah lihat di situ ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Bapak Ibu, seorang ibu, istri, nabi ditinggal mati suaminya. Yang lebih sedih lagi apa saudara? Ninggalin hutang. Gitu ya. Ninggalin warisan apa? Hutang. Tambah sedih enggak saudara-saudara? Saya percaya tambah sedih. Tapi ada satu hal yang ditekankan di situ. Hambamu ini adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini sebagai modal untuk menutupi yang namanya kesedihan, untuk menutupi yang namanya kesepian dan kesendirian itu. Apakah malam hari ini kita semua juga merasakan kesedihan? Kita merasakan kesepian, kita merasakan kesendirian itu. Entah kita mengalami apapun Bapak Ibu Saudara, sampai kita merasakan seperti itu. Tapi pertanyaannya pada malam hari ini, apakah kita masih punya sikap takut akan Tuhan? Bapak Ibu, kondisi yang benar-benar tidak enak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bagaimana dengan Ibu Hana ini? Dikatakan Hana tetap tabah. Lalu apalagi saudara, di situ dikatakan ya, tetap berharap. Nah, berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada satu ibu lagi. Sekarang umur 92 tahun. Gitu ya. Coba sudah lihat. Umur 92 tahun dibanding yang tadi ibu yang pertama umur kurang 70 tahun ya. Saudara. Ketika saya telepon di hari ulang tahun kemarin itu, suaranya masih jelas. Telinganya juga masih jelas. Jadi ngomongnya enak, nyambung Bapak Ibu ya. Terus ketika di check up, asam urat, kolesterol, diabetes, apalagi saudara, triglycerid, macam-macam itu ya, normal semua. Aneh enggak? Apa ceknya yang salah, yang error saudara? Umur 92 semua sehat, kecuali satu, tulangnya lemah habis jatuh sehingga mesti pakai kursi roda, itu saja. Tapi soal suara, diajak ngomong, penglihatan, semuanya masih jelas. Terus saya tanya, apa rahasianya? Dokter pun juga heran ya, kalau kontrol gitu ya, dokter tanya sama dia, karena saya diceritain juga. Heran, kenapa kok heran? Lalu dia menjawab ibu ini, iya, karena aku itu punya keinginan. Apa keinginannya? Aku mau hidup sampai umur 100 tahun. Coba lihat saudara, suaminya sudah meninggal, dia nggak punya anak. Terus tinggalnya di mana? Di panti. Karena dia hamba Tuhan, ada sinode gereja dia yang nampung dia. Di sini saya tanya, bagaimana di sana? Oh, di sini enak, banyak teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang sudah tua-tua, ya. Saya yang paling tua, 92 tahun. Tapi kalau dibanding yang lain, saya lebih sehat, katanya begitu. Saudara, kenapa? Apa rahasianya? Umur 92 tahun, tapi masih semangat seperti itu. Karena jawabannya punya harapan. Harapannya apa? Sampai umur 100 tahun, dokternya sampai geleng-geleng kepala ya. Ya sudah, kiranya apa yang kau inginkan, harapkan, tercapai. Dan yang kedua,
hatinya senang. Karena Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hatinya senang, hatinya gembira. Saya percaya Bapak Ibu sudah liburan akhir tahun dan awal tahun kemarin, hatimu senang. Amin. Enggak liburan soalnya ya. Iya, itu rahasianya, saudara. Punya harapan dan hatinya senang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Ibu Hana tadi? Nah, saudara lihat ya, Hana telah tua, tetapi tidak pernah berhenti untuk berharap. Nah, coba saudara lihat ya, fakta tentang umur itu mempengaruhi kecantikan dan kekuatan kita. Coba bandingkan umurmu sekarang dengan 10 tahun yang lalu atau foto pernikahanmu. Kita sudah menikah hampir 25 tahun. Katanya gak kroso apa nih saudara yang menjalani ini ya. Gitu ya saudara. Saya ingat Bu Yena 2 anaknya sudah gak ada ya. Maksudnya gak ada di rumah. Sepi gak Pak? Saya aja udah sepi. Tapi sekarang enak masih bisa ini ya. Hampir setiap malam itu sama Gracia itu ngobrol gitu saudara. Coba kalau ini gak ada gitu. Waduh gak tahu ya. Nah Bapak Ibu lihat 10 tahun yang lalu, makanya berbahagialah yang punya KTP seumur hidup tahun sekarang, yang buat KTP waktu masih umur 17 tahun. Wes nggak berubah itu saudara, gitu ya. Kecuali menikah baru dirubah ya. Tapi kalau tidak menikah pasti terus itu muda terus kan. Nah Bapak Ibu lihat ya foto pernikahan kita. Kadang Gracia itu nakal. Papa ini foto pernikahannya cantik dan cakep, kurus sekarang langsung. Dan blobor dia bilang. Iya itulah. Nah Bapak Ibu lihat ya itu berapa tahun yang lalu dibanding sekarang. Mempengaruhi kecantikan, mempengaruhi kekuatan, bahkan melenyapkan yang namanya pengharapan itu. Ya tahu saudara-saudara. Tapi Hana, Ibu Hana tetap berpengharapan. Bahkan pengharapannya kuat, pengharapannya teguh. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan apa? Pengharapan itu seperti saut atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, pengharapan, berharap itu sesuatu yang sangat kuat. Kalau Pak David yang lalu pernah khotbah tentang iman, harap dan kasih, dan yang paling besar adalah kasih, kata 1 Korintus 13. Tapi setelah dieksegesa sebenarnya ketiga hal ini sama-sama kuat, sama-sama besar. Bapak Ibu Saudara, apalagi pengharapan itu juga kuat. Sebab pengkhotbah mengatakan kalau orang gak punya harapan, gak punya keinginan, gak punya cita-cita, lebih baik orang itu mati. Coba lihat saudara. Jadi aneh kalau orang itu hidup tapi gak punya harapan. Itu sebenarnya dia seperti orang sudah mati. Nah hari ini kita melihat dasar pengharapan yang kuat itu apa? Kelahiran Kristus. Perhatikan saudara, Immanuel. Itu luar biasa. Matius mencatat itu kan kutipan dari Yesaya 750 tahun sebelumnya. Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa seorang anak yang disebut Immanuel yang lahir dari seorang perawan itu akan datang. Lihat saudara. Dan janji itu diberikan kepada siapa? Kepada Raja Ahaz. Seringkali kita mengatakan Immanuel, Immanuel. Persoalannya adalah hidup kita bagaimana? Ketika Raja Ahaz diberi kabar Immanuel itu, hidup Ahaz bagaimana saudara? Kalau saudara baca di kitab Yesaya atau di kitab Raja-Raja, sebenarnya Ahaz itu adalah seorang raja yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan Raja Asyur dan dewa-dewanya. Nah, Raja Yehuda yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kata Alkitab. Dia melakukan apa? Mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 3. Coba lihat Bapak Ibu. Hidupnya jahat, mempersembahkan anak-anak, bayi-bayi kepada dewa untuk dibakar. Apakah janji Immanuel itu berlaku pada orang hidupnya seperti ini? Tidak, saudara. Ya, seringkali kita latah berkata Immanuel, Immanuel, Allah besertamu. Tapi hidupmu gak beres, saudara. Hidupmu jahat. Apakah berlaku? Tidak. Makanya saya mengatakan engkau harus bertobat.
Kenapa engkau melelahkan aku dan melelahkan Allahku juga? Kata Yesaya begitu ya saudara-saudara. Nah hari ini kita boleh merenungkan. Walaupun usia kita boleh bertambah, tapi kita tidak boleh pernah berhenti untuk berharap. Berharap apa? Immanuel. Berita Natal yang pertama kali kepada gembala. Dikatakan oleh malaikat apa? Jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ke depan apa yang kita takutkan? Gitu ya. Ke depan apa yang kita takutkan? Kalau kita dengar berita-berita mungkin menakutkan. Tapi firman Tuhan, berita Natal memberi harapan kepada kita semua. Jangan takut. Walaupun orang mengatakan tahun begini-begini, toh kita bisa melaluinya. Kita bisa melewatinya. Bukankah kita ingat di akhir tahun, ya saudara-saudara, 2021 yang lalu juga ngomong tahun 2002 begini-begini. Ternyata di tahun 2022 kita bisa menjalani dan kita boleh diizinkan Tuhan memasuki tahun 2023. Sama saja sebenarnya saudara. Terserah orang mau ngomong apa kan begitu sederhananya. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa saudara? Saya dan saudara punya harapan di dalam Kristus. Dia adalah Immanuel. Asal hidupku berkenan di hadapannya. Lalu yang ketiga, kita boleh merenungkan apa di situ saudara? Nah ini yang penting di ayat 37. Sesuai dengan tema tahunan kita. Pak Bambang kemarin sudah mengkhotbahkan. Temanya masih ingat? Selama setahun ini apa Bapak Ibu? Haleluya. Cepet-cepet nonton YouTube-nya. Nonton cepet YouTube-nya dulu. Apa? Serving. Dia toh melayani Dia, melayani Tuhan. Coba lihat. Ibu Hana tadi berumur berapa? 84 tahun, tetapi Alkitab mengatakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang senior-senior alasannya aku ibadah online saja. Nah, yang ikut Zoom. Saudara ya, aku ibadah online saja. Umurmu berapa? Diizinkan, tapi kalau sudah umur 80 tahun ke atas. Sebenarnya begitu ya Bapak. Kalau luar kota lain lagi Bapak Ibu. Nah saya mau mengatakan sesuai dengan tema tahunan kita Bapak Ibu. Ibu Hana walaupun umurnya 84 tahun, tapi tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bahkan dikatakan siang dan malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Bahkan dikatakan apa? Dia melayani Tuhan. Artinya apa saudara? Masih ada waktu. Sisa umur, kesempatan Ibu Hana mau melakukan untuk melayani Tuhan. Nah saya berharap kita mulai tahun ini mau melayani Tuhan. Amin. Bukan melayani Tuhan sendirian, tapi mengajak semua saudara kita. Saya sebenarnya mau berencana khotbah Yosua. Resolusi itu loh. Yosua pasal terakhir. Dia mengatakan apa? Kamu putuskan sendiri mau beribadah kepada siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Konteks perjanjian lama beribadah itu artinya juga melayani. Amin, saudara. Jadi kita tidak melayani sendirian, tapi kita boleh mengajak semua saudara kita, mengajak keluarga kita bergandeng tangan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Apa enggak malu dengan Ibu Hana yang sudah umur 84 tahun tapi masih mau melayani Tuhan? Jadi saya mengajak saudara semua jemaat, semua terlibat di dalam pelayanan. Kita mulai di tahun 2023 sesuai tema tahunan kita, melayani Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Hana berbicara tentang anak itu kata Alkitab kepada semua orang ayat 38. Bapak Ibu Saudara, kalau usia sudah 84 itu harusnya apa? Ya, kalau umur sudah 80-an ke atas itu harusnya apa sih? Ya istirahat, betul enggak? Menikmati hari tua, menikmati masa tua. Sudah gak usah mikir yang lain-lain, gak usah mikir macam-macam. Menikmati hasilnya saja. Tapi saudara lihat, Ibu Hana ini tidak. Walaupun usianya sudah lanjut, ibu ini terus melayani Tuhan. Ini yang luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Dia bersaksi tentang Kristus.
kepada semua orang. Bapak Ibu, masih adakah keluarga kita, saudara kita yang belum mengenal Kristus? Mungkin kita skop lebih sempit, gak usah ke orang lain dulu, gak usah ke orang luar dulu. Coba kita renungkan, kita berdoa berharap kepada Tuhan, keluarga kita yang terdekat, suami kita, istri kita, anak kita, mertua, orang tua, saudara kita. Mungkin ada yang belum mengenal Kristus. Maukah kita seperti Ibu Hana ini? Mau melayani Tuhan, memberitakan Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada mereka. Bapak Ibu, ini gak perlu modal sekolah teologi yang tinggi-tinggi ya. Pelayanan ngajak orang datang kepada Kristus gak perlu STH, MTH, doktor. Ya memang harus sekolah iya, tapi enggak. Kenapa? Satu murid Tuhan yang namanya Andreas. Pelayanannya apa Bapak Ibu? Dia berkhotbah? Dia KKR? Dia lakukan mujizat? Enggak. Kalau saudara baca Yohanes 1 di situ dikatakan, Andreas itu pelayanannya membawa yang pertama saudara kandungnya yang bernama Simon Petrus. Walaupun di dalam pelayanan Petrus lebih terkenal dibanding Andreas, ya kan? Lebih dominan di sana di antara 12 murid Tuhan. Tapi saudara, Petrus tidak boleh sombong. Petrus tidak boleh lupa, dia bisa kenal Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Itu karena siapa? Andreas. Lalu yang kedua, dia ajak siapa lagi saudara? Yohanes pasal 6. Ketika orang banyak kelaparan, Andreas bawa anak kecil yang memiliki 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Coba kalau Andreas nggak bawa anak ini saudara, semua kelaparan. Lalu 5 roti 2 ikan dipersembahkan, didoakan, bisa berlipat ganda untuk mengenyangkan ribuan orang. Dan yang ketiga, Andreas bawa siapa? Di Yohanes pasal yang ke-12 di situ dikatakan, dia bawa beberapa orang Yunani untuk datang kepada Yesus. Aduh Bapak Ibu, ini satu pelayanan yang sebenarnya mudah, sederhana, ya simple, nggak perlu muluk-muluk, gitu kan? Tapi dilakukan. Nah saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita seperti Andreas, kita seperti Ibu Hana, terus menceritakan Kristus kepada banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi harapan baru kepada kita, semangat yang baru kepada kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, di awal tahun ini Engkau boleh memperbarui kami dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru di dalam Kristus. Kiranya Engkau memakai kami seperti Ibu Hana, Engkau memakai kami seperti Andreas. Kami tidak tinggal diam, kami boleh membawa keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja maupun yang ikut melalui Zoom. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.